di Jogja ya, Iya, menghadiri betul. Baik, temannya iya, Bu. yang promosi dokter. Baik, bisa dilanjut. Tadi untuk Pak Ahmad Saihu diawali dengan doa tidak ya ketika mau belajar? Diawali, Bu. Diawali. Oh, Diawali. diawali. Yang Ya. mimpin doanya siapa? Saya, Bu. Oh Saya. ya, ya siap. Baik teman-teman, tadi saya terburu-buru dikirain nggak ada lagi link gitu. Iya. Jadi 3 kali, sekarang mah kemarin mah cuma 2 kali ya. Iya. Baik, Iya. teman, dari mulai Ibu Imas itu sudah bagus, Bu Nur Ajijah juga sudah bagus ya. Cuman tidak ada evaluasi ya. Ada Di Bu. akhir. Ada. Yang Ada ada Bu. Mengerjakan masing-masing. Berarti evaluasinya di kegiatan inti ya? Di akhir Bu. Ya, Setelah selesai. Setelah kelompok, terus ada kesimpulan sedikit, ada soal. Oh gitu. Di akhir pembelajaran Bu. Sebelum lanjut berarti ya? Ya. Ya. Untuk ini kembali untuk Pak. Nah, jadi apalagi Bu Susi tadi bagus. Pak Ahmad Said, ini tidak jelas sintak yang dipakainya. Mana Pak Ahmad? Pak Ahmad. Wah, Pak Ahmadnya udah hilang. Ada tuh. Ada, Bu. Ada, Bu. Pak Ahmad Saihu, tadi materinya materi SD ya Pak ya? Untuk anak SD gitu, ya. Tapi mungkin karena terbawa suasana melihat siswa-siswinya sudah pada dewasa, jadi Bapak tidak memperlakukan mereka seperti anak-anak seusia SD gitu. Ya, baik. Tapi percaya mungkin kalau di depan anak-anak sih betul ya Pak ya, memperlakukannya sesuai usianya. Tapi saya harapkan dalam hal ini memang Bapak Ibu juga tampil, walaupun menjadi siswa-siswi itu adalah teman sebaya, ya, yang identitasnya sama, tapi tetap berusaha bahwa mereka itu memang siswa-siswi kita, gitu ya. Nah, tadi Pak Ahmad Sehu memang sintak yang dipakainya apa Pak? PBL bukan? Model pembelajaran apa yang dipakainya? Karena tadi tahapannya itu tidak tercermin gitu kan. Kalau tadi mah teman-teman yang sebelumnya kan disebutkan mari kita membentuk kelompok gitu ya, dibagi kelompok dulu, terus dibagi kalau yang PBL berarti anak diberi masalah dulu seperti apa masalahnya gitu. Pas saya lihat dokumen RPP-nya juga tidak ada Bapak langkah-langkah kegiatan pembelajarannya gitu. Pakai model apa gitu ya Pak ya. Coba dilihat lagi RPP-nya ya Pak ya. Saya tidak tahu kalau di sini di tahapan Kirkicing ini apakah ada menu revisi. Tidak ya? Tidak ada mungkin ya? Kalau tidak ada menu revisi, kira-kira bisa diganti tidak dokumen RPP-nya gitu ya? Tanya-tanya deh ke operator, karena saya juga tidak tahu ya Pak ya. Karena di situ RPP-nya tidak selesai, tidak ada langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Padahal langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu kan sangat penting ya. Nah, baik, saya ulangi dari atas lagi ya, karena tadi merasa terburu-buru, saya kira tidak ada link lagi. Saya ulangi dari Ibu Imas, ya. Ibu Imas, Ibu Imas dengan Ibu Nur Ajijah sama ya. IPK dari KD 4-nya cuma 1 ya. Nah, di sini pengembangan IPK dari KD minimalnya itu adalah 1 KD menjadi 2 IPK. Seperti itu ya. Nah,
Untuk Ibu Imas dan Ibu Nur Ajijah masing-masing hanya satu dari KD 4 tersebut ya. Nah, berikutnya dalam tujuan pembelajaran. Ibu Imas, tujuan pembelajarannya tidak match dengan IPK-nya. Ya. Tidak match karena di sini apa namanya? Ibu Imas nanti saya lihat lagi. Untuk Ibu Imas berapa tuh? Nah, jadi di tujuan pembelajaran Ibu Imas tidak mengembangkan dari IPK KD 1 dan 2. Jadi tidak ada tujuan pembelajaran yang dari aspek sikap. Tidak ada ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ya. Terus tujuan pembelajarannya juga kalau udah memenuhi rumus ABCD sudah ya kalau Ibu Imas. Ibu Nur Ajijah juga sudah belum. Ibu Nur Ajijah ya belum memenuhi rumus ABCD ya. Di sini belum ada melalui kegiatan pembelajaran berbasis PBL. Semua ini ya, PJBL dan kegiatan pembelajaran diferensiasi. Salah satu aja ya Bu ya, model pembelajarannya di sini yang cantumkannya atau tidak usah dicantumkan juga nama modelnya. Ya, begini saja. Melalui setelah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran misalnya ya, diharapkan siswa. Gitu aja. Kalau bingung, ini malah model pembelajarannya disebutin semua. Ya, padahal salah satu aja. Di langkah kegiatan pembelajarannya memakainya apa sintaknya. Kalau PBL yang ditulis PBL-nya saja ya Bu ya, tidak usah ditulis semua 3 model. Nah, di sini baru ada condition, audien sama behavior. Degree-nya belum ada. Ya. Nah, ya degree-nya belum ada. Di sini misalnya mengimani bahwa Allah Maha Mulia, Maha mengamankan, Maha memelihara, Maha sempurna kekuatannya, Maha menghimpun, Maha adil dan Maha akhir, ya, dengan penuh keyakinan, misalnya seperti itu, ya, itu degree-nya, ya Bu ya, bisa dicatat, ya. Terus untuk Ibu, nah ini untuk semuanya saja nih, saya akan mengomentari tentang materi pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi materi pembelajaran idealnya ya itu di RPP hanya pokok-pokoknya saja, dan pokok-pokoknya tersebut diklasifikasikan mana yang termasuk pengetahuan konsep, mana yang fakta, mana yang prosedur, mana yang metakognitif ya. Bisa Bapak Ibu catat. Misalnya di sini saya ngambil RPP-nya siapa ya? Yang iman kepada hari akhir tadi siapa ya? Bu Imas. Ya, Ibu Imas ya. Iman kepada hari akhir Bu Imas. Materinya yang mana ya Bu Imas? Bu Imas teh pertama tampil ya? Iya. Pertama tampil ya. Yang dari ya, iman kepada hari akhir. Nah, nanti saya lihat di sini. Nah, yang pertama adalah pengetahuan fakta, ya. Faktanya bagaimana? Ya, misalnya faktanya itu adalah iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5. Nah, itu adalah fakta. Ya, tidak bisa tidak gitu ya. Nah, konsepnya bagaimana? Ya, Bu ya. Pengetahuan konsepnya diantaranya 1. Pengertian iman kepada hari akhir. 2. Tahapan-tahapan hari akhir. Nah, itu cukup ya. Dan tidak usah diuraikan juga. Bisa diuraikan sedikit aja pengertian imannya saja. Tahapannya juga
hanya disebutkan misalnya setelah kiamat, alam barzakh, ya, alam mahsyar, yaumil hisab, dan seterusnya. Jadi tidak usah dirincikan seperti sekarang ini, ya, seperti yang ada di RPP yang sekarang. Jadi cukup pokok-pokoknya saja. Nah, bagaimana untuk prosedurnya? Ya, nah, untuk prosedurnya, ya, Ibu bisa memaparkan, ya, cara beriman kepada hari akhir, ya, misalnya dengan mengakhiri kebiasaan buruk, itu berarti prosedurnya seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk terakhir pengetahuan metakognitif, Ibu sebutkan saja hikmah beriman kepada hari akhir. Udah cukup. Jadi tidak usah diuraikan. Nah, untuk uraian pengembangan materi ajar itu cukup disimpan di lampiran. Ya, seperti itu. Ini untuk semuanya. Seperti itu saja ya. Nah, mungkin cukup dari saya. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Pak dosennya nggak ada ya, nggak hadir ya? Coba dilihat Pak Ketua. Ada Bu. Halo, Assalamualaikum. Salam. Mangga Pak dosen. Assalamualaikum. Salam. Aduh, pantun bentar ya. Bu Nunung sudah, Bu Nunung? Sudah. Baik. Saya kasih komentar ya, teman-teman. Saya menyimak, mengikuti terus ya. Dari mulai yang pertama Bu Imas, Bu Nur Ajijah, kemudian Bu Susi ya. Bu Susi dan terakhir Pak Sehu ya. Secara umum, kalau menurut saya secara umum tampilan ngajar sudah lama kayaknya sudah bisa ngajar Bu ya, Bu Nunung ya. Sudah bisa ngajar, kemudian juga terbayang oleh saya kayaknya di depan kelas pede lah ya. Sudah bisa ngajar ya. Cuman memang lagi-lagi detailnya gitu ya. Detailnya. Saya terus terang sekarang posisi saya sedang di Malioboro Bu. Habis baru selesai acara ya. Posisi saya di Malioboro. Saya belum sempat melihat RPP ya dari yang Bapak Ibu upload. Tetapi nanti saya sampai rumah akan saya lihat bagaimana RPP-nya. Tetapi dari cara penampilan Bapak Ibu, nanti sama lagi Pak ya. Cara penampilan Bapak Ibu, ya lagi-lagi ada saja yang terlewat ya. Tadi juga Bu Nunung sudah sampaikan, ada yang evaluasi. Tadi juga Pak Sehu di awal membuka ya, itu ada yang terlewat-lewat gitu ya sistematikanya. Kemudian juga di akhir Pak Sehu juga tidak lengkap ya. Itu termasuk teman-teman yang lain ya, Bu Imas, Bu Imas merasanya di membuka lengkap enggak ya, dari mulai salam, doa, presensi gitu? Lengkap Pak sampai akhir. Persepsi, tujuan pembelajaran ya. Lengkap. Ini sayangnya kemarin itu Bu Nunung yang bisa terekam dengan baik itu cuma satu. Cuman itu aja Ibu Nansri ya. Ibu Sansri. Ibu Sansri ya, Ibu Sansri aja yang terekam ya Bu Nunung ya. Yang lain tidak terekam itu. Nggak tahu hari ini tadi direkam lagi tidak itu teman-teman. Direkam. Ada Pak, direkam. Direkam Pak. Tapi saya juga nggak ada suaranya itu Pak. Ya, jadi membuka, inti dan menutup ya, dari mulai salam, doa, sebetulnya apa ya, itu kan hal yang mudah sebetulnya, karena kita memang belum terbiasa, bukan belum terbiasa, tidak dibiasakan bahasanya, karena tidak dibiasakan ya, termasuk menutup, menyimpulkan bersama ya, menyimpulkan, kemudian apa namanya, evaluasi, refleksi ya, follow up, tindak lanjut ya, itu ya kalau saja terlupakan gitu ya gitu. Jadi saya berharap pada teman-teman coba ya untuk ke depan
karena Bapak Ibu masih ada tahapan-tahapan lagi terkait dengan peer teaching, ya, seperti misalnya nanti ada PPL. Setelah ini kita ada kompre dulu, ya, setelah kompre nanti ada PPL 1, PPL 2, 3 gitu ya. Jadi coba diperkuat lagi ya, RPP yang merasa tujuan pembelajarannya belum berpola ABCD, kadang-kadang D-nya yang sering tidak ada itu ya. Ya, degree-nya itu ya banyak yang tidak ada, apalagi kalau redaksinya yang memang masih belum menunjukkan pola ABCD yang baik. Segera tolong disamakan dengan yang, saya kira itu bisa jadikan sampel yang kemarin Pak Labib ya, Bu Nunung ya. Ya, itu RPP-nya Pak Labib saya kira bisa dijadikan standar itu ya, contoh ya. Itu termasuk ya itu tadi, saya kira untuk kelulusan dalam mengajar itu berproses ya, tapi setidaknya teman-teman coba kayak pidato lah ya. Jadi membuka dari urutan salam, doa, presensi, apresiasi, menyampaikan tujuan pembelajaran itu coba jangan sampai ada yang terlewat ya, ada yang lupa gitu ya. Gitu. Tadi juga Pak Sehu kan di awal kan langsung materi saja, tidak ada persepsi, tidak ada menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Gitu. Termasuk menutupnya ya. Nah, jadi itu ya, tadi Bu Nunung juga menyoroti ya struktur materi ya, dari mulai fakta, konsep, prosedur, metakognitif. Sebetulnya sih itu ada kesinambungan, ada sinergis ya, sinergitas dengan skenario pembelajaran secara umum. Kalau di struktur materi itu ada metakognitif,